Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Sari Arfiani MPD, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 tahun 2024 Kota Surabaya. Hari ini saya akan menjelaskan video mengenai aksi nyata modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, contoh pengembangan diri yang dapat saya lakukan adalah melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang melibatkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan zaman agar terwujud profil belajar Pancasila. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode project-based learning. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Topik layanan bimbingan dan konseling. Pada layanan klasikal ini, saya mengambil mengenai gaya belajar dan strateginya. Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dapat dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Pada metode pembelajaran project-based learning ini, siswa diarahkan untuk membuat proyek mading mini mengenai strategi belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Bagi kelompok yang telah menyelesaikan proyek yang diminta, kelompok yang berhasil menyelesaikan proyek bisa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas bersama dengan timnya. Untuk kelompok lain bisa memberikan tanggapan, baik itu komentar maupun saran. Selain itu, saya juga aktif dalam menggerakkan komunitas pada platform Merdeka Mengajar atau yang disebut PMM. Komunitas yang sedang saya kembangkan bernama Komunitas Konseling Nusantara. Webinar pertama yang dilaksanakan oleh Komunitas Konseling Nusantara dengan tema strategi membuat laporan evaluasi program tahunan bimbingan dan konseling. Pada webinar perdana yang dilaksanakan oleh Komunitas Konseling Nusantara ini, saya mengundang Kepala Sekolah Inspiratif sebagai keynote speaker, Ketua MGPK Kota Surabaya sebagai narasumber pertama, dan saya sendiri sebagai narasumber kedua. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar, hanya saja pada awal pelaksanaan terdapat kendala. Ketika menggunakan Google Meet, tim tidak bisa merekam dan live streaming kegiatan meskipun sudah menggunakan akun email belajar ID. Peserta webinar perdana ini terdiri dari guru BK, mahasiswa S1, mahasiswa PPG Prajabatan, dan mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang berasal dari Tulung Agung, Kediri, Surabaya, Tuban, Gresik, Cianjur, Banyuwangi, Depok, Bandung, Madura, Pasuruan, Labuan Batu Sumatera Utara, Pantai Baru NTT, Rotendao NTT, Sungai Pua Sumatera Barat, Indrahili Riau, Kutai Negara, dan Maros Sulawesi Selatan. Pada webinar kedua yang dilaksanakan oleh Komunitas Konseling Nusantara, tema yang diangkat adalah implementasi asesmen non-tes bimbingan dan konseling di era Merdeka Belajar. Pada webinar kedua oleh Komunitas Konseling Nusantara ini, berkaca dari pelaksanaan webinar yang pertama, saya akhirnya berinisiatif menggunakan media virtual Zoom untuk keperluan merekam kegiatan. Namun, belum bisa menggunakan live streaming karena kendala teknis. Narasumber pada webinar kali ini adalah saya sendiri sebagai narasumber pertama dan berkolaborasi dengan guru BK dari Kota Mojokerto sebagai narasumber kedua. Peserta webinar kedua ini terdiri dari guru BK, mahasiswa S1, mahasiswa PPG Prajabatan, dan mahasiswa PPG Dalam Jabatan yang berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Blitar, Pasuruan, Tenggulun Aceh, Jepara Jawa Tengah, Cilacap, Medan, Banyuwangi, Sumedang, Jakarta, Cianjur, Lumajang, Sambas Kalimantan Barat, Kuburaya, Langkat Sumatera Utara, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Solok Selatan, Sumatera Barat, Ketapang Kalimantan Barat, dan Pontianak. Webinar ketiga yang dilaksanakan oleh Komunitas Konseling Nusantara mengangkat tema Inovasi Penyusunan Artikel Ilmiah bagi Tenaga Kependidikan di Era Merdeka Belajar.
Pada webinar ketiga ini, pelaksanaan menggunakan virtual Zoom dengan sistem tambahan live streaming YouTube. Bagi peserta yang tidak bisa mengikuti Zoom karena keterbatasan kuota, dapat menyaksikan kegiatan webinar secara live melalui akun YouTube @Komunitas Konseling Nusantara. Pada pelaksanaan webinar ketiga ini, saya berkolaborasi dengan rekan guru dari Kota Tulung Agung dan Gresik untuk saya ajak bergabung menjadi narasumber pada kegiatan tersebut. Peserta webinar ketiga ini terdiri dari guru BK, guru mapel maupun tenaga pendidik lainnya, mahasiswa S1, mahasiswa PBG Prajabatan, dan mahasiswa PBG dalam jabatan yang berasal dari Deli Serdang, Madura, Nabire, Kelampai, Berau, Kapuas Hulu, Surabaya, Jogja, Medan, Tulung Agung, Gresik, Jombang, Sidoarjo, Pontianak, Karanganyar, Sintang, Kalimantan Tengah, Jakarta, Magelang, Aceh Selatan, Sambas, Nganjuk, Malawi Kalimantan Barat, Tuban, Tangerang, Tanjung Balai, Palangkaraya, Aceh Utara, Sulawesi Utara, Lampung Barat, Bogor, Papua, Riau, Mojokerto, Tapanuli, Purbalingga, Garut, Tapanuli Utara, Pacitan, Bali, dan Selong, Lombok Timur. Setelah itu, saya juga menjadi coach bagi rekan sejawat, menjadi coach atau guru pamong bagi rekan sejawat untuk guru BK yang sedang menempuh PBG dalam jabatan. Saya juga melakukan kegiatan refleksi kepada rekan sejawat setelah pelaksanaan observasi kelas. Sebagai tim penilai PKG, saya memberikan arahan, masukan, dan umpan balik pada kegiatan tersebut. Selain itu, saya juga membuat karya media inovatif, yaitu kartu interaktif, yang dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Saya juga mengikuti pelatihan secara mandiri, baik secara daring maupun luring, serta menyelesaikan 8 topik pelatihan mandiri pada PMM, yaitu Platform Merdeka Mengajar. Saya juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam menjalankan program sekolah, serta mendapatkan apresiasi penghargaan guru berdedikasi tinggi. Selain itu, saya juga terlibat aktif dalam kepengurusan MGPK Kota Surabaya dan juga APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Provinsi Jawa Timur. Perasaan setelah mengikuti modul 1.2 adalah saya sangat senang dan semakin termotivasi untuk melakukan segala hal yang lebih baik di masa depan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah guru harus bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta guru harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Dampak atau perubahan positif apa yang dapat saya rasakan adalah siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti layanan bimbingan konseling yang saya berikan, serta ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang saya dapat menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.